Hai, jumpa lagi dengan saya Dr. Julius dalam program Kawan Plus. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat satu teks kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sekali lagi, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita lihat teks aslinya dikatakan en auto zoe en kai. Saya bisa terjemahin seperti ini. Hidup itu ada terus menerus di dalam dia. Ya, di dalam dia, maksudnya di dalam Hologos itu. Hidup itu ada terus menerus dalam dia, dan hidup itu adalah terang. Hidup itu adalah terang. Terang apa? Terang milik manusia, milik orang-orang, milik orang umat manusia. Sekali lagi, jadi saya bisa terjemahin jadi begini. Hidup itu ada terus menerus di dalam Hologos, di dalam dia, dan hidup itu adalah terang dari umat manusia. Jadi umat manusia sumbernya itu terang, sumbernya kehidupan itu ada di dalam Hologos. Jadi di dalam Hologos itu ada hidup. Hologos yang menjadi manusia itu ada hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Hologos yang menjadi manusia, yaitu Yesus itu ada hidup. Jadi Yesus itu adalah hidup. Hidup itu sendiri, Zoe. Nah, dalam teks, dalam original teks, dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Inggris cuma dikatakan life. Kalau bahasa Indonesia cuma dikatakan hidup. Sekali lagi, kalau dalam bahasa Yunani kita menemui teks-teks itu, kalau kata hidup ya hidup. Bahasa Inggrisnya life. Tapi kalau dalam bahasa Yunani itu ada 3 kata dipakai. Yang pertama adalah bios, dari kata dia, ya, di dalam Lukas 8 ayat 14. Kemudian yang kedua adalah shike, sekalipun di dalam terjemahan ditulis jiwa, tapi sebenarnya itu termasuk itu adalah hidup. Jadi yang pertama adalah bios, yang kedua adalah shike, yang ketiga adalah zoe. Nah, apa perbedaannya? Kalau bios itu seperti Lukas 8 ayat 14 tentang kenikmatan hidup, berarti sesuatu yang sifatnya jasmania, yang sifatnya lahiri, ya Bapak Saudara, itu adalah jenis hidup bios, hidup yang sangat-sangat rendah kualitasnya. Yang kedua adalah hidup jiwa seperti di dalam Matius 16 ayat 25. Apa gunanya seorang mulai jiwanya hilang, dikatakan bla bla bla. Nah, shike sendiri, jiwa sendiri itu terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak. Jadi dalam jiwa atau shike itu terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sementara zoe itu adalah kehidupan yang tidak diciptakan. Itu kehidupan tidak diciptakan karena itu adalah kehidupannya Allah, hidup yang berkualitas tinggi, yaitu kehidupannya Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang di dalam Hologos, di dalam diri Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Sang Anak, Sang Firman ini, itu adalah hidup yang kekal, hidup yang berkualitas. Artinya, Bapak Saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai penginjil, kita sebagai pemberita firman, kita sebagai pendeta, kita sebagai penyambung lidah, baik mungkin kita sampaikan itu di luar gereja atau di dalam gereja, ya,
khususnya di gereja dari mimbar-mimbar, atau seperti di dalam ibadah-ibadah tengah minggu seperti di kolom atau di komunitas-komunitas sel. Dari kebenaran ini kita memastikan yang kita sampaikan adalah Injil, kabar baik. Injil siapa? Injil tentang Yesus Kristus, kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi kita harus pastikan yang kita beritakan, yang kita sampaikan, yang kita khotbahkan, yang kita ajarkan adalah prinsip yang paling penting adalah tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus apa ya? Yaitu tentang salib Yesus. Fokus kepada salib Yesus. Karena itu adalah karya kasih karunia Allah. Di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, Dia telah mengampuni dosa-dosa kita. Dia mengalahkan dosa. Dosa kita sudah diampuni. Kemudian Dia mati untuk apa? Untuk mengalahkan iblis. Pada hari ketiga Dia bangkit untuk mengalahkan apa? Untuk mengalahkan maut. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan sebagai anak Tuhan, sebagai penginjil, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pengajar, sebagai gembala sidang, siapapun, apapun status kita di dalam gereja, kita pastikan pemberitaan kita yaitu berfokus kepada Zoe, life Zoe, Zoe life, yaitu kehidupan yang kekal. Jangan hanya kita berputar katir dengan pemberitaan yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya jasmania, atau sifatnya syike, sifatnya kejiwaan saja, ya, di mana membuat orang bisa emosi, orang menangis terseduh-seduh, tapi mereka tidak memahami tentang salib Kristus. Pastikan kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan berfokus kepada kasih karunia Tuhan, Injil kasih karunia, di mana Dia telah mengampuni, Dia telah mengalahkan dosa, di mana Dia telah mengalahkan iblis, dan Dia telah mengalahkan maut. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab seperti dalam kitab Galatia pasal 1, di situ dikatakan ada injil-injil lain. Jadi kalau kita tidak memberikan Injil yang benar, Injil yang sesungguhnya, Injil Kristus, Injil kasih karunia, maka yang kita sampaikan adalah Injil yang lain. Dan akibat karena kita menyampaikan Injil yang lain adalah kita kena anatema. Kita di anatema. Apa arti anatema? Anatema dalam bahasa Inggris dikatakan be accursed, terkutuklah. Di terjemahan maksudnya terkutuklah orang yang menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan hanya bersifat lahiriah, jasmania saja, atau hanya bersifat hal-hal yang sifatnya jiwani, pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Kita akan kena anatema, kita akan terkutuk, be accursed. Jadi setiap kali kita memberitakan firman Tuhan, pastikan kita memberitakan Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia yang berbicara tentang kekekalan, yang berbicara tentang salib Kristus. Itulah yang kita sampaikan. Ketika kita sudah sampaikan prinsip kebenaran tentang kasih karunia, tentang salib Kristus, tentang pengampunan dosa, tentang kebangkitan Yesus untuk mengalahkan maut. Dari prinsip kebenaran itu kita bisa menyampaikan aplikasi. Tapi jangan sampai kita menyampaikan aplikasi, hal-hal yang praktis. Karena hal yang praktis itu bukan Injil kasih karunia, itu adalah Injil lain. Itu adalah Injil yang berbicara tentang bios, itu adalah Injil yang berbicara tentang psike. Kiranya kebenaran yang saya sampaikan ini, yang sederhana ini, yang singkat, bisa memberkati Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam Rick and bye.